Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas karunia-Nya yang tiada henti menghampiri kita. Dan atas izinnya, kita dapat menikmati bulan suci Ramadan di tahun ini. Kemudian, marilah kita mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Masih semangat dalam menjalani ibadah puasa? Selain menahan lapar dan haus, menjaga kesehatan tubuh juga menjadi kunci suksesnya berpuasa. Kalian pasti tidak mau kan tubuh menjadi lemas dan mudah sakit saat berpuasa? Oleh karena itu, yuk kita cari tahu bersama bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh meskipun kita berpuasa dari sahur hingga waktu berbuka. Kenapa kita sering merasa lemas saat berpuasa? Itu karena kadar gula yang rendah. Saat berpuasa, kita tidak makan dan minum mulai dari subuh hingga maghrib. Gula darah yang rendah akibat tidak makan dan minum dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan tubuh kita merasa lemas apabila dalam keadaan sedang tidak fit. Puasa memang menjadi momen yang sangat spesial untuk menjalankan ibadah agar lebih khusyuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah, niscaya kamu akan sehat." Hadis riwayat Az-Zabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Serta tidak bertentangan dengan berbagai riset kesehatan yang menyimpulkan bahwa ibadah puasa dapat meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas. Kalimat niscaya kamu akan sehat menjelaskan jaminan kesehatan bagi orang yang menjalankan puasa dengan baik. Nah, di sini saya akan memberikan tips cara agar tetap kuat dan segar saat berpuasa. Yang pertama, penuhi kebutuhan cairan. Tantangan yang dihadapi saat berpuasa adalah potensi dehidrasi. Maka dari itu, kebutuhan cairan dalam tubuh tetap harus dipenuhi dengan baik dengan cara minum air yang cukup saat sahur dan berbuka. Pola minum air yang cukup saat berpuasa bisa dilakukan dengan pembagian 2-4-2. 2 gelas saat berbuka, 4 gelas di antara berbuka dan sahur, 2 gelas lagi saat sahur. Yang kedua, jangan lewatkan sahur. Cara agar tetap fit saat puasa adalah jangan pernah lewatkan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah sahur karena sungguh di dalamnya terdapat keberkahan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita ketahui bahwa makan sahur tidak hanya menguatkan tubuh ketika seharian berpuasa, tetapi juga akan memperoleh keutamaan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, makan secukupnya. Banyak orang berpikir bahwa makan banyak saat sahur bisa membuat tubuh kita tidak merasa lapar atau lemas. Padahal, makan yang banyak akan membuat tubuh kita merasa kekenyangan. Selain itu, ketika menyantap hidangan berbuka, langsung mengonsumsi banyak makanan, itu akan membuat perut merasa kembung dan begah. Untuk menu berbuka, sebaiknya tidak mengonsumsi makanan yang sulit dicerna, karena lambung sudah beristirahat selama 12 jam, dan sebaiknya mengonsumsi makanan yang mudah dicerna. Bagaimana sunnah Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW biasa berbuka dengan rutop atau kurma muda sebelum sholat. Jika tidak ada rutop, beliau berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka beliau hanya minum air 1 tegukan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah. Keempat, olahraga teratur. Aktivitas fisik memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Bahkan selama bulan puasa, lakukan olahraga selama 30-45 menit 3 kali per minggu, dan lakukan olahraga 90 menit sebelum berbuka puasa. Jangan memaksakan olahraga jika tubuh sudah merasa lelah ya. Yang terakhir yaitu tidur yang cukup. Mengantuk selama berpuasa bukanlah disebabkan karena tidak makan dan minum,
melainkan karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk tidur. Jika paginya harus menyiapkan makan sahur, pada malam harinya tidak boleh begadang untuk keperluan yang tidak terlalu penting. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW membenci orang yang tidur sebelum Isya, dan beliau tidak menyukai obrolan setelah Isya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Jadi usahakan tidur lebih cepat dari biasanya ya. Misalnya langsung tidur setelah sholat tarawih atau sholat isya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.